Ini kata Ustadz juga, kalau puasa di 10 hari terakhir bulan Ramadan akan bebas dari api neraka. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudaraku, sahabat tentara hati. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Yang penting ada bekal untuk kita semua dan juga sebagai motivasi untuk saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji beserta syukur terhadap Allah Dat yang Maha Ghafur, yang mana Dia telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir, sehat batin, sehingga kita bisa berjumpa, bertemu, dan bisa bersilaturahmi. Juga saudara-saudaraku, sahabat tentera hati dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku, sahabat tentera hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba membahas tentang makna puasa. Dan alhamdulillah kita ini berada di bulan Ramadan. Apa itu artinya puasa dan apa itu artinya Ramadan? Harus paham dulu supaya kita tahu hikmah daripada Ramadan dan hikmah daripada puasa itu. Jadi yang paling utama, tahu dulu arti apa itu saum dan apa itu arti Ramadan. Kata puasa itu sebenarnya bukan dari bahasa Arab. Tapi kata puasa itu adalah dari bahasa Sanskerta, dari kecap papasa. Jadi nggak ada istilah puasa di dalam Al-Quran. Nggak ada istilah puasa di dalam bahasa Arab. Itu adalah bahasa Sanskerta. Tapi puasa di dalam bahasa Arab itu ada kata asyam. Syam itu dari kata soma yasumu sauman. Apa itu artinya? Soma yasumu sauman artinya adalah al-imsaku, yaitu menahan. Menahan dari apa? Menahan dari dua hal. Yang pertama, menahan dari hal-hal yang membuat atau yang membatalkan puasa. Contohnya, dengan memasukkan atau masuknya sesuatu hal ke dalam perut melalui mulut. Itu adalah batal puasanya. Yang kedua, menahan dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya, pahala ibadah saumnya tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena rusak oleh amal-amalan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Misalnya seperti maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu adalah suatu perbuatan yang keluar dari aturan agama. Itu maksiat. Maksiat terbagi lagi menjadi dua. Sahabat-sahabatku, sahabat lentera yang dirahmati Allah. Maksiat itu ada dua. Yang pertama maksiat zahir. Yang kedua maksiat batin. Maksiat zahir contohnya seperti maling, itu adalah maksiat zahir. Memukul orang, itu adalah maksiat zahir. Dan lain-lain sebagainya yang kelihatan oleh mata. Nah, yang kedua maksiat batin adalah yang tidak kelihatan oleh mata, yang tidak dilakukan oleh fisik, tapi akan terasa ke dalam hati sakitnya. Contoh seperti
berbohong, seperti menyakiti hati orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, itu adalah maksiat. Dengan ucapan-ucapan yang kotor, itu juga maksiat. Nah, kemudian di mana itu adanya maksiat? Maksiat itu dimanapun selalu ada. Biai maskan. Di tempat apapun, dimanapun, maksiat selalu ada. Baik itu di kantor, baik itu di tempat hiburan, baik itu di tempat pengajian, di masjid, di mana saja, maksiat selalu ada. Loh, kok ada sih maksiat di dalam masjid? Ada. Contoh seperti menegur orang yang melakukan ibadah di masjid. Itu juga salah satu bagian daripada maksiat lisan. Menjelekkan seseorang di dalam masjid, atau mencemarkan nama baik pengurus masjid, mencemarkan nama baik para imam masjid, para ustadz, para pengurus, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada maksiat. Masuknya adalah maksiat lisan. Jadi maksiat itu di mana saja ada. Ya. Di kantor ada. Di kantor apa? Kantor apa aja, mesti maksiat selalu ada. Jadi jangan dikira maksiat itu ada di tempat hiburan saja, di pasar saja, di mana-mana. Sebenarnya maksiat itu selalu ada. Itu pengertian puasa. Jadi puasa itu adalah, bahasa Arabnya adalah saum. Tina kecap soma yasumu sauman soimun. Isim fa'il soimun adalah orang yang sedang berpuasa, orang yang sedang menahan gitu. Jadi menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, dan menahan sesuatu dari hal yang merusak pahala puasa. Nah, itu. Kemudian apa itu artinya Ramadan? Ramadan artinya adalah pembakaran, melebur. Nah, maka barang siapa orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, maka akan lebur, hancur semua dosa-dosanya yang telah dilakukan. Maka muncullah sebuah hadis, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan penuh ikhlas, dengan betul-betul penuh keimanan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah dilakukan di waktu-waktu yang telah lampau. Itu. Nah, itu maknanya Ramadan. Saudara-saudaraku, sahabat Tentera dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita puasa sudah di hari yang ke-23. Ini sering ada para penceramah, para ustadz mengatakan ada hadis awalus syahri Ramadan rahmatun, aw syatohu magfiratun, aw akhirahu unuki minan nar. Ini para penceramah, para ustadz sering menerangkan bahwa 10 hari di awal bulan Ramadan itu penuh dengan rahmat. Kemudian 10 hari di pertengahan bulan Ramadan itu adalah ampunan Allah. Kemudian di akhir Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Nah, sebenarnya hadis ini adalah lemah hadisnya. Yang namanya hadis lemah itu tidak layak untuk jadikan hujah, jadikan dasar hukum. Ya, yang benar begini. Jadi barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari, selama 1 bulan penuh, tiap harinya Allah akan menurunkan rahmat. Allah akan menurunkan ampunan. Dan bagi semua orang yang berpuasa dengan sempurna, maka akan bebas dari siksa api neraka. Itu saudara-saudaraku, sahabat Tentera dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang salah persepsi, salah pemahaman gitu. Coba kalau seandainya begini, ini kata Ustadz juga, kalau puasa di 10 hari terakhir bulan Ramadan akan bebas dari api neraka. Ya udah, puasa 10 hari aja di akhir bulan Ramadan. Itu anggapan-anggapan yang awam. Makanya hadis ini lemah, tidak layak dijadikan dasar hukum gitu kan.
Saudara-saudaraku, sahabat Tentera dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir bulan Ramadan ini juga sering digaungkan adanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini juga perlu diwaspadai, saudara-saudara. Jadi orang mau beribadah itu karena ada malam Lailatul Qadar, padahal dari awal bulan Ramadan selama 1 bulan itu penuh dengan keberkahan, harus dimeriahkan, harus diramaikan, harus tingkatkan ibadah kita itu. Bukan pada malam Lailatul Qadar saja, bukan pada malam ganjil saja, tapi dari awal pun itu harus gitu kan. Harus zikir, ingat tikap. Jadi bukan pada malam 21, 23, 25, 27, 29 dan sebagainya. Nah, jadi kalau mengejar tanggal ganjil seperti itu, jadi seolah-olah kita itu ibadah mencari Lailatul Qadar, bukan mencari karena Allah. Gitu. Seharusnya kan kita ibadah karena Allah dulu. Karena Allah dulu. Kalau kita ibadah karena Allah, Lailatul Qadar masih dapat. Tapi kalau kita beribadah karena menginginkan Lailatul Qadar, Allahnya diabaikan, bagaimana Allah memberikan pahala? Bagaimana Allah memberikan keutamaan? Bagaimana Allah akan berikan keberkahan? Wong Allahnya aja dikesampingkan. Maka Allah dulu. Kalau kita karena Allah, Lailatul Qadar mesti dapat. Kalau kita beribadah mencari Lailatul Qadar, belum tentu Allah mengabulkan. Belum tentu Allah memberikan keberkahan. Gitu. Mungkin sementara saudara-saudaraku, sahabat Tentera Hati yang dirahmati Allah, ini sementara ini insya Allah besok kita lanjutkan lagi dengan berbagai macam pembahasan mengenai keagamaan. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian saudara semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.